menghancurkan imperialisme serta Zion serta mengubah Palestina. Rakyat Palestina tidak berhak atas tindasan yang selama ini dilakukan, yang diharapkan rakyat Palestina, yang ditunggu rakyat Palestina. Solidaritas yang harus dibangun oleh dunia internasional untuk mendukung. Pada hari ini, pada bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, pada warga Palestina, rakyat Palestina untuk membordir negaranya Palestina. Konflik yang terjadi di Palestina dan juga Israel bukan hanya sebatas konflik beragama. Sifat kawan-kawan, kita ketahui bersama, di baliknya konflik yang ada di Israel Palestina ini harus dihentikan secara segera, kawan-kawan. Omong kosong belakang, kawan-kawan. Kita mengetahui secara detail bahwasanya Serikat, kawan-kawan. Maka dari itu, konflik yang ada di Israel Palestina bukan hanya persoalan, ada sistem ekonomi politik yang menindas daripada warga Palestina selalu menggebu-gebu untuk ngomong persoalan ekonomi, kawan-kawan. Kita ketahui ada sumber daya ekonomi yang begitu besar di wilayah tanah Palestina, kawan-kawan. Ada sumber minyak gas yang begitu besar, yang persoalan sentimen agama, tapi kekuatan ekonomi politik di dunia yang semakin menindas. 12 warga rakyat Palestina yang mengalami meninggal dunia. Solidaritas secara internasional kita ketahui bersama, bukan hanya di Indonesia solidaritas sebetulnya, kawan-kawan, tapi atas dasar daripada dikte, atas dasar daripada Israel, kawan-kawan. Belum lagi ngomong persoalan bahwasanya konflik yang terjadi di Israel Palestina bukan hanya ngomong persoalan sentimen agama saja, kawan-kawan. Membuat solusi konflik yaitu pembebasan rakyat Palestina daripada yang tidak akan hidup karena ditelan oleh ikan laut. Ini dari kesusahan ini, kawan-kawan, dari kesulitan ini, kawan-kawan, dari penindasan umat Islam sebelum kabar itu, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Ada masjid 3 yang dimuliakan oleh orang Islam. Yang pertama, masjid. Maju aja, nggak apa-apa. Kebebasan dalam jiwa kita, kawan-kawan. Perlu diketahui bahwa kita telah menorehkan sejarah, melakukan perlawanan terhadap sistem. Bahkan mereka juga harus mengalami pelecehan atau kekerasan seksual terhadap rakyat Palestina. Karena ketika mereka mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah konflik agama, maka kita harus bertanya, menciptakan konflik agama, teroris, krisis overproduksi, mereka menciptakan skema-skema yang membuat produksi persenjataan mereka tetap berjalan. Saya Ilham Ardiansyah dari Mas dari Aliansi Rakyat Gresik, dari TNI Gresik, Kasbi dan Kepal. Karena kita semua tahu, kawan-kawan, ini yang dilakukan aksi apa, Mas? Yang dilakukan kawan-kawan pada hari ini adalah yang pertama juga sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-113, sekaligus bersolidaritas terhadap rakyat Palestina yang terjadi penindasan dan isapan yang terjadi di Palestina dari Zionis Israel yang dipimpin oleh imperialisme Amerika Serikat. Jauh ini peran Indonesia yang kali ini kita ketahui Indonesia dipimpin oleh rezim Jokowi Amin juga masih belum memiliki sikap tegas atas yang terjadi di Palestina. Hanya sekedar memberikan untuk bagaimana tidak begitu masif agresi yang terjadi di sana, tapi tidak memberikan statement tegas terhadap PBB untuk bagaimana menghentikan agresi militer yang dilakukan Zionis Israel kepada Palestina. Apa? Terus seharusnya apa yang harus dilakukan pemerintah RI? Ya, harus dilakukan oleh Jokowi bagaimana memberikan statement di media secara tegas bahwa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina dan berharap kepada PBB untuk menghentikan agresi militer yang dilakukan Zionis Israel ataupun imperialisme Amerika Serikat.